Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Anissa, NIM 12205193252. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi problematika pembelajaran fikih. Problematika sendiri memiliki pengertian yaitu kendala atau permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran akan terhambat dan tidak maksimal. Pembelajaran fikih memiliki pengertian yaitu kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan sendiri problematika pembelajaran fikih, yaitu kendala atau permasalahan yang muncul pada kegiatan belajar yang mempelajari tentang ilmu fikih yang mengacu pada kurikulum madrasah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran akan terhambat dan tidak maksimal. Halo, perkenalkan nama saya Tania Karesa, NIM 12205193061. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang macam-macam problematika pembelajaran fikih di MI. Nah, problematika pembelajaran merupakan berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa macam problematika dalam pembelajaran fikih. Di antaranya, yang pertama yaitu terbatasnya buku-buku penunjang dan sarana prasarana. Nah, dalam mendukung proses belajar adalah bahan belajar atau buku yang memadai. Nah, itu sudah pasti ya teman-teman semuanya. Nah, hal yang menjadi permasalahannya adalah banyak sekali siswa yang tidak memiliki buku pelajaran memadai untuk digunakan. Nah, selain itu, dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana juga sangat penting karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Nah, sarana dan prasarana ini dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian, problematika dalam sarana prasarana seperti halnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, yaitu gedung sekolah bocor, bangku sekolah yang rusak atau tidak mencukupi, kemudian lapangan yang tergenang air, kemudian ketidaklengkapnya buku di perpustakaan, dan tidak memadainya penggunaan teknologi informasi. Kemudian, masalah sarana dan prasarana pendidikan ini yang kurang memadai juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada yang akan menjadikannya buruk, sarana dan prasarana tersebut menjadi buruk atau terbengkalai. Kemudian, sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah, banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Gitu ya teman-teman. Jadi, ketika sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, maka akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan, yaitu akan menghambat proses mengajar. Guru akan kesulitan dalam memberikan serta menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian, problematika yang kedua yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Karena dalam pembelajaran, motivasi belajar siswa itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan guru bisa diterima dengan baik kalau posisi siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang sangat baik, gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan problematika
pembelajaran fikih khususnya yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Ada beberapa faktor yang menjadikan lemahnya motivasi siswa dan belajar seperti kurangnya perhatian guru terhadap siswanya. Di sini peran guru dalam memotivasi belajar siswa itu sangat penting, khususnya bagi siswa yang malas untuk belajar dan siswa yang memiliki masalah, baik itu masalah di rumah maupun masalah di sekolah maupun masalah di lingkungan masyarakat. Kemudian, hal selanjutnya yang menjadi faktor lemahnya motivasi siswa dalam belajar adalah disebabkan karena gaya dan cara penyampaian guru. Maksudnya cara penyampaian materi dari guru ke siswa. Nah, siswa pastinya akan merasa bosan dengan metode pengajaran yang monoton. Penyampaian materi yang sulit dipahami, kurangnya perlibatan media pembelajaran, guru yang asik sendiri, dan lain sebagainya itu dapat menghambat motivasi belajar siswa. Jadi, motivasi siswa untuk tetap memperhatikan materi akan semakin melemah jika guru tidak memberikan pemahaman yang baik bagi siswanya. Kemudian, faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurangnya atau lemahnya motivasi belajar siswa yaitu masalah dalam kehidupan siswa, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu dapat menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar gitu ya. Kayak misalnya masalah keluarga, kemudian putus cinta, masalah dengan teman sebayanya, bolos sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kurangnya perhatian orang tua juga dapat menjadi faktor lemahnya motivasi belajar pada anaknya. Orang tua di sini menempati peran yang sangat penting sebagai motivator bagi pendidikan anaknya. Karena secara tidak sadar, apapun yang berasal dari orang tua, baik itu sifat maupun sikap, akan menjadi panutan bagi anaknya. Jadi, saat ini itu banyak orang tua yang kerap menyalahkan kenakalan anaknya kepada pihak sekolah. Karena kalau kita pikir ya, itu padahal letak kesalahannya dari si anak itu adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi, di sini saat ini itu kebanyakan orang tua tidak menyadari hal tersebut karena tuh mereka terlalu sibuk bekerja dan beranggapan bahwa semua proses pembelajaran ditanggung oleh pihak sekolah. Gitu ya teman-teman. Kemudian problematika selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rezanantika Rahma binti Barudin, NIM 12205193059. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam problematika pembelajaran fikih MI. Selanjutnya, yang ketiga, di sini ada kurangnya profesional guru dalam menjelaskan tugasnya sebagai pengajar. Hendaknya guru dapat melakukan tugasnya seprofesional mungkin karena seiring tahun berganti akan ada murid ataupun masalah baru yang akan dihadapi oleh seorang guru. Kurangnya profesional guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar diantaranya yang pertama yaitu guru kurang menguasai materi pembelajaran. Guru yang kurang menguasai materi akan membuat siswa sulit untuk memahami apa yang telah diajarkan karena pemahaman setiap siswa itu berbeda-beda. 2. Guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru itu bisa membuat pelajaran lebih inovatif dan menyenangkan agar siswa tidak mudah bosan dengan memanfaatkan teknologi, pakai media pembelajaran yang menarik seperti video, tutorial, menonton film sains, atau memberi tugas secara online. Yang ketiga, kurangnya kesiapan guru dalam mengajar. Guru perlu membuat dan merancang kegiatan pembelajaran keseluruhan yang akan dilakukan per minggu dan per bulan supaya bisa tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Yang keempat, pengelolaan kelas
Ada 7 masalah kelompok yang sering muncul di kelas yang berakibat terhadap pelaksanaan manajemen kelas. Yang pertama, kekompakan kelas, kurangnya kemampuan mengikuti peraturan kelompok, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok, penerimaan kelas atas tingkah laku yang menyimpang, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang atau anggota lainnya. Selanjutnya, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Puspitasari, NIM 122051930094. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dalam mengatasi problematika pembelajaran fikih di MI. Yang pertama, terbatasnya buku-buku penunjang dan sarana prasarana. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yakni guru keterampilan mempunyai sikap yang kreatif dalam pembelajaran praktek. Hal tersebut dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Keterampilan agar pembelajaran tetap dapat berlangsung dan dapat dipahami siswa. Sikap kreatif guru keterampilan dilakukan dengan cara berikut. Pertama, kemampuan melihat masalah siswa. Guru dapat melatih keterampilan bidang sampai batas tertentu. Mengajarkan keterampilan kreatif saat menghadapi masalah untuk memunculkan gagasan baru sebagai pemecah masalah. Yang kedua, kemampuan guru menciptakan ide. Kemampuan guru menciptakan ide dapat disimpulkan bahwa guru termasuk dalam kategori kreatif dalam menciptakan ide dalam pembelajaran keterampilan. Yang ketiga, terbuka dalam hal baru. Guru terbuka terhadap hal-hal baru dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana pembelajaran keterampilan di sekolah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi kurangnya motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam konteks ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan Saya Evi Fatimatus Zahroh, NIM 12205193225. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Arista. Yang ketiga yaitu kurangnya profesional guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Nah, di sini itu guru harus bersiap diri atas segala kemungkinan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, dan pergantian terhadap kurikulum harus dikaji secara mendalam sehingga tidak membuat guru dan siswa kebingungan terhadap perubahan tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya dalam pengelolaan kelas. Berikut beberapa cara dalam penanganan tersebut. Yang A, guru bersikap hangat dalam membina sikap persahabatan dengan semua siswa. B, guru bersikap adil sehingga semua siswa merasa diperlakukan sama. C, guru bersikap objektif terhadap kesalahan siswa. D, guru tidak menuntut para siswa untuk mengikuti aturan yang di luar kemampuan siswa. E, guru tidak menghukum siswa di depan teman-temannya. F, guru pandai menciptakan suasana optimis sehingga siswa merasa selalu berada dalam kesuksesan. G, suasana kehidupan di sekolah lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, pada saat tertentu disediakan penghargaan hadiah bagi siswa yang bertingkah laku sesuai, sebagai suri tauladan siswa lainnya.